Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum dan kita masih membahas persoalan hak kekayaan intelektual. Masih bersama narasumber kita malam ini itu Mbak Dwi Anita Daru Herdani. Mbak Dwi, tadi kita bicara banyak mengenai hak karya cipta yang dalam tanda kutip lebih mengedepankan konteks hak intelektual seseorang ya dalam menciptakan sesuatu yang harus dilindungi dan dengan segala persoalannya tadi. Lalu bagaimana dengan hak kekayaan industrial? Nah, hak kekayaan industrial ini tadi disebutkan di awal bahwa ya menyangkut paten, merek, dan beberapa lagi. Pertanyaannya, Mbak Dwi, kalau tadi hak karya cipta mengedepankan subjektivitas, bagaimana kita menilai sebuah tadi yang bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa dibaca tadi, bagaimana dengan hak kekayaan industrial? Kalau bicara paten kan mestinya ada perbedaan teknologi nih, ada perbedaan atau ada ciptaan baru, atau apa memang ada sama di situ? Nah, jadi kalau paten kita lebih kepada dia kan paten itu kan adalah terkait dengan teknologi, pengembangan teknologi berupa invensi gitu ya, invensi di bidang teknologi yang dia memenuhi persyaratan 3. Satu adalah dia memiliki nilai kebaruan. Yang kedua dia bisa yang kedua adalah ada langkah inventif atau pemecahan masalah. Yang ketiga adalah dia bisa diterapkan dalam bidang industri. Nah, contohnya adalah misalnya mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopi yang pertama kali dulu ada adalah dia hanya memfotokopi setiap lembar kita taruh di atas kaca untuk fotokopinya. Nah, tetapi kemudian ada, ini kan prior art, kita sebut dia sebagai prior art karena invensi yang pertama. Nah, prior art itu berarti? Invensi yang pertama sekali. Penemuan yang pertama kali gitu ya. Betul. Nah, nanti kalau ada pengembangan dari invensi ini, jadi misalnya kalau dulu kita fotokopi kertas 10 lembar, dokumen 10 lembar, kan kita mesti taruh di atasnya bolak-balik satu-satu. Nah, ini ada masalah. Orang melihat gini, kalau cuma 10 lembar mungkin nggak apa-apa, tapi kalau saya punya 100 lembar, bagaimana saya mesti masukin ke situ setiap satu halaman, kan akan makan waktu. Ini masalah. Nah, pemecahannya gimana? Langkah inventifnya gimana? Akhirnya dibuatlah satu mesin fotokopi dengan sistem yang diambil, disort dari atas. Jadi kita taruh semua dokumen 100 lembar di atasnya. Dan bisa terfotokopi langsung, satu waktu betul, gitu ya? Betul. Nah, itu adalah langkah inventifnya, pemecahan masalahnya. Nah, yang ketiga adalah dia diterapkan dalam bidang industri. Nah, ini kan dengan mesin fotokopi ini bisa dibuat untuk industri. Jadi dia diproduksi untuk dijual secara umum gitu. Artinya konteksnya bahwa ada perbedaan signifikan yang lebih kepada pengembangan teknologinya ya, dan betul, itu bisa dipatenkan. Betul. Pertanyaan lagi terkait dengan tadi, kalau tadi hak karya cipta mengedepankan subjektivitas, bukankah hal ini semestinya sama? Karena kan sama-sama berawal dari ide atau pemikiran seseorang, either apakah itu hanya sekedar mengembangkan sesuatu yang sudah ada atau membuat sesuatu yang baru. Kenapa enggak disamakan, kita kembali ke persoalan awal tadi, siapa yang menciptakan, segala macam seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada contoh fotokopi tadi, jadi tetap si inventor lah kita sebut, inventor mesin fotokopi yang pertama, dia tetap harus diakui sebagai yang pertama. Jadi kalau ada pengembangan, si yang mengembangkan ini harus memperoleh izin juga dari yang pertama. Itu tetap harus. Nah, jadi nanti yang kedua itu hanya mempunyai invensi terhadap yang baru, yaitu yang tadi ada sortirannya misalnya. Jadi terhadap itunya, tapi terhadap fotokopi mesinnya dia nggak punya. Jadi dia harus otomatis minta izin dari sini. Tapi konteksnya gini, kalau semangatnya adalah tadi pengembangannya itu menjadi sesuatu yang baru, karena caranya beda, alatnya beda, kemudian cara mengoperasikannya beda. Misalkan kalau selama ini kalau bicara mesin fotokopi contohnya, mesin fotokopinya kita tahu ya bentuk meja harus dimasukkan kertas segala macam. Bagaimana dengan mesin fotokopi yang sifatnya saya hanya perlu foto dengan gadget saya bisa langsung ngeprint, ya kan? Kan caranya beda nih. Iya, betul. Tapi asesnya sama, mesin fotokopi misalkan. Apakah tetap harus meminta izin kepada pemilik ide pertama? Nggak perlu, karena kan itu adalah hal yang berbeda. Berarti dia tidak melihat dari permasalahan yang ada di sini gitu loh. Jadi dia contohnya yang paling mudah adalah misalnya proses pembuatan tempe misalnya. Awalnya sama-sama kedelai, kemudian hasilnya sama-sama tempe. Tetapi prosesnya ini kan berbeda-beda. Misalnya kalau yang cara tradisional seperti apa, kemudian cara yang modern seperti apa, kan itu caranya berbeda. Sehingga masing-masing pihak mempunyai hak paten terhadap invensi pembuatan tempe. Gitu. Walaupun originalitas tempe, misalkan sekali lagi tempe itu misalkan ditemukan pertama kali di Indonesia.
Betul. Dan kemudian setelah ditemukan kembali ternyata si A yang pertama kali membuat tempe. Ya. Itu juga dia tidak bisa mengklaim bahwa tempe itu hasil kekayaan industrial yang saya buat, bukan, nggak bisa begitu? Nggak bisa karena kan prosesnya gini. Jadi yang akan dia lindungi apanya? Sekarang saya sebagai orang yang menemukan tempe untuk pertama kali ya, mempunyai invensi untuk mengolah tempe. Apa yang saya lindungi? Kalau yang saya lindungi adalah proses pembuatan tempe dari A sampai Z, nah yang dilindungi adalah itunya aja. Nah kalau ada orang lain yang membuat proses tempe tidak sama seperti saya, dia sama sekali berbeda, berarti dia adalah invensi yang baru. Oke. Gitu. Walaupun menggunakan bahan yang sama. Iya, betul, sama. Ujung aja hasilnya juga sama pun nggak ngaruh? Tidak pengaruh, karena yang kalau paten itu lebih kepada teknologinya. Pasti kan teknologinya akan berbeda. Apakah itu lain hal kalau misalkan tempe menjadi, taruhlah kita sebut tempe itu menjadi sebuah merek, itu tentu beda lagi treatmentnya ya? Beda lagi. Oke, kita akan bahas soal merek ini, Mbak Dwi, karena menarik. Tapi kita akan dengar tayangan berikut ini. Dan pemirsa Telisik Hukum, sebelum kita lanjutkan pembicaraan, ada saatnya kita dengar beberapa pendapat dari masyarakat terkait dengan hak kekayaan intelektual. Sama-sama kita saksikan. Iya, tahu. Ya, tahu. Oh ya, tahu. Setiap karya cipta pasti dilindungi oleh hukum karena itu ada license-nya sendiri. Kurang begitu tahu sih ya, tapi sedikitnya sih ya paham. Iya, tahu. Karena kan itu udah ada aturannya dan resmi ya. Jadi setiap karya cipta memang harus punya license-nya. Jadi biar kalau misalkan dia disalahgunakan, dia bisa menuntut balik hak ciptanya. Logo dan segala macamnya, nama merek kan kita bisa daftarkan hak ciptanya kan, hak patennya dan lain-lain. Tentang plagiat itu saya nggak setuju ya, terus terang, karena untuk menciptakan sebuah karya itu emang butuh energi, butuh tenaga, butuh ide, terutama butuh inspirasi juga. Itu yang kita susah, karena sebenarnya yang paling mahal dari suatu produk itu bukan barangnya, tapi justru idenya itu sendiri. Untuk orang-orang yang suka plagiat, menurut saya sih saya kurang setuju ya, karena itu kan hak cipta orang, dibuatnya juga susah. Itu sih nggak bagus ya, karena itu kan termasuk mencuri gitu ya. Jadinya nggak baik aja menurut aku. Terima kasih Anda masih bersama dalam Telisik Hukum. Tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat masyarakat tentang apa itu hak kekayaan intelektual dan apa yang mereka lihat dan mereka mengerti dari hal tersebut. Kita kembali ke narasumber kita malam ini, itu Mbak Dwi Anita Daruherdani. Mbak Dwi, tadi kita bahas mengenai paten. Tadi ada contoh soal tempe, bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa tempe itu adalah hak karya kita sepanjang metode dan kemudian hasilnya bisa beda atau sama gitu ya. Itu tergantung dari sudut mana kita lihat. Lalu bagaimana bila tempe itu menjadi sebuah merek? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa merek itu adalah ide originalitas kita dan kita bisa daftarkan itu? Nah kalau merek itu sebetulnya arti atau definisi dari merek itu sendiri adalah tanda untuk membedakan barang sejenis yang diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda. Jadi tadi sebagai contoh misalnya ya, produknya tempe. Ada tempe yang diproduksi oleh perusahaan A, ada tempe yang diproduksi oleh perusahaan B. Misalnya yang perusahaan A mereknya ABC, sementara yang perusahaan B adalah mereknya DEF misalnya. Nah, jadi merek itu adalah tanda untuk membedakan. Jadi saya sebagai konsumen pada saat saya mau membeli tempe, saya tahu saya mau beli tempe yang mana, yang ABC atau yang DEF. Siapa yang memproduksi, siapa yang membuat tempe ini. Karena itu akan berpengaruh atau itu akan merefleksikan kepada kualitas dari barang yang mau saya beli. Karena gitu. Terkait kita pernah dengar kali ya, kita mungkin Mbak Dwi juga ingat bahwa dulu pernah ada silang sengketa tentang merek sebuah restoran. Yang namanya tersebut sebenarnya adalah berasal dari kosakata yang berlaku di masyarakat. Yang biasa bisa disebut, saya sebutlah Kopitiam misalkan, seperti itu. Tapi itu diklaim sebagai merek dagang dari perusahaan tersebut dan orang lain menjadi tidak bisa memakai kata Kopitiam. Sama kan juga kan, kalau misalkan saya bilang tempe, saya daftarkan nama-nama masakan Sia tempe, gitu, just tempe gitu. Jadi orang nggak bisa lagi tuh mendaftarkan atau membuat merek dengan nama tempe. Apakah dibenarkan demikian? Nah, jadi sebetulnya gini ya, kalau undang-undang merek itu sebetulnya ada larangan merek yang tidak bisa didaftar. Nah, yang tidak bisa didaftar adalah satu, antara lain ya, satu dia
merujuk kepada barang yang atau jasa yang akan didaftarkan, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kepada undang-undang itu sendiri, kopitiam sebetulnya tidak bisa didaftarkan karena sebetulnya kopitiam itu kan kayak warung kopi lah, kurang lebih kan begitu. Iya, betul. Nah, tetapi mungkin pada saat kopitiam ini didaftarkan di Indonesia, dari pihak pendaftarnya, pemohonnya sendiri juga tidak memberikan arti dari kopitiam itu apa. Karena pada saat kita mengajukan permohonan merek itu ada kolomnya. Apabila merek itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, harus disebutkan artinya apa. Nah, mungkin pada saat dia mengajukan tidak disebutkan di situ bahwa kopitiam artinya adalah warung kopi misalnya. Bisa jadi juga yang menerima pendaftaran tidak begitu memahami. Betul. Seperti itu ya. Betul. Nah, berbeda kalau tempe. Kalau tempe kan karena memang udah semua orang bisa tahu itu tempe, jadi kalau untuk daftarin tempe nggak bisa. Artinya itu kembali kepada kearifan lokal, kearifan setempat yang dalam memandang sebuah merek gitu ya. Iya. Apakah merek ini menjadi sebuah kebiasaan atau kearifan lokal yang sudah biasa ditemui atau tidak seperti itu ya. Kita akan kembali kepada segmen berikutnya Mbak Dwi ya. Pemirsa Telisik Hukum, kami masih akan segera kembali karena kita makin seru membahas mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk apakah hak kekayaan intelektual bisa diwariskan. Kami segera kembali.